Karena totalitasnya dalam mempelajari, memperkenalkan, dan membuat masyarakat Baduy go internasional, maka Monsieur Guise, uskup pertama kita, dia sangat-sangat dihormati, disegani. Akhirnya disebut sebagai warga kehormatan masyarakat Baduy. Dari tesis yang dibuatnya tentang Baduy dan keislaman, dia sangat-sangat dihormati oleh Presiden kita dahulu, Bung Karno. Dari totalitas itu, sampai Bung Karno sendiri menawarkan, Monsinyur, kalau berkehendak mau minta hadiah apa? Kira-kira Monsinyur minta hadiah apa? Ada 5 kalau nggak salah. Romo-romo yang masih WNA itu menjadi WNI dan dikabulkan. Bukunya adalah ini. Ini adalah buku tentang Baduy dan keislaman atau Islam. Ditulis oleh uskup pertama kita. Dan ini dipertahankan sebagai tesis dan beliau mendapat gelar doktor sebagai antropolog dan juga Islam di Belanda, dan pulang beliau mendapat gelar doktor. Dan karena juga pengabdiannya di dunia pendidikan di perguruan tinggi, Monsinyur kita pun mendapat gelar yang demikian lengkap, Profesor Dr. Nikolaus Guise. Puji hatinya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini 20 September, gereja menyambut peringatan wajib. Peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan, para martir di Korea. Mereka demikian dikenali oleh setiap umat beriman di tingkat Asia, yang demikian ikut menggarami Asia ini pada abad 19. Mari kita hening sejenak, kita semati kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih, pada peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea itu, pada kesempatan Ekaristi ini saya akan berbicara tentang yang namanya totalitas. Total. Saya mau berbicara tentang bagaimana orang secara total, secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan kehidupan, dalam menampilkan diri di dalam hidup ini. Total atau totalitas. Karena totalitasnya dalam mempelajari, memperkenalkan, dan membuat masyarakat Baduy menjadi go internasional, maka Monsieur Guise, uskup pertama kita, dia sangat-sangat dihormati, disegani. Dia akhirnya disebut sebagai warga kehormatan masyarakat Baduy. Dan dari tesis yang dibuatnya tentang Baduy dan keislaman, dia sangat-sangat dihormati oleh Presiden kita dahulu, Bung Karno. Dan dari totalitas itu, sampai Bung Karno sendiri menawarkan, Monsinyur, dari apa yang sudah Monsinyur perbuat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Baduy, Monsinyur kalau berkehendak mau minta hadiah apa? Kira-kira Monsinyur minta hadiah apa? Coba. Nah, waktu itu dikatakan supaya ada 5 kalau nggak salah. Romo-romo yang masih WNA itu menjadi WNI. Dan dikabulkan. Bukunya adalah ini. Ini adalah buku tentang Baduy dan keislaman atau Islam. Ditulis oleh uskup pertama kita. Dan ini dipertahankan sebagai tesis dan beliau mendapat gelar doktor sebagai antropolog dan juga Islam di Belanda, dan pulang beliau mendapat gelar doktor. Dan karena juga pengabdiannya di dunia pendidikan di perguruan tinggi, Monsinyur kita pun
mendapat gelar yang demikian lengkap, Profesor Dr. Nikolaus Giese. Nah ini, karena totalitasnya, dia akhirnya diangkat menjadi warga kehormatan masyarakat Baduy. Lalu juga, karena totalitasnya, karena perjuangan yang penuh demi melawan penguasa penjajahan, maka Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, dia juga mendapat penghargaan yang luar biasa. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Jarang siapapun orangnya, apalagi di Katolik, mendapat gelar pahlawan nasional itu. Tetapi Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, dia diangkat menjadi seorang pahlawan nasional. Dan namanya diabadikan menjadi jalan, di mana ya? Di dekat Katedral Semarang, di sana ada Jalan Sugio Pranoto. Lalu di mana lagi? Jakarta juga ada. Nah, ini dari totalitas menjadi seorang WNI, warga negara, apalagi gembala umat, tidak hanya yang ecek-ecek saja, yang kaleng-kaleng begitu, tetapi sepenuh hati. Dan akhirnya beliau mendapat gelaran pahlawan nasional dan namanya juga diabadikan untuk terus dikenang dia seorang yang baik. Karena totalitasnya. Juga karena totalitasnya dan sukses besar, seorang pelatih sepak bola namanya Gus Hiding. Di mana Gus Hiding mampu membawa Korea Selatan masuk semifinal Piala Dunia. Oh ini sangat langka, sangat jarang. Karena selalu dominasi sepak bola itu kalau nggak Eropa, ya Amerika Latin. Eropa, Amerika Latin. Nongol dari Asia yang namanya Korea Selatan. Nah karena keberhasilan ini, Gus Hiding sebagai orang Belanda itu, dia mendapat penghargaan. Dia menjadi warga negara khusus Korea Selatan dan dia dijanjikan oleh Korea Airlines boleh naik pesawat itu gratis umur hidup. Gratis umur hidup. Karena dia total mengabdikan tata caranya melatih dan mengangkat Korea Selatan menjadi demikian berharga di muka bumi. Jarang kesebelasan Asia ini yang laki-laki sampai level semifinal, apalagi final, jarang. Tapi Gus Hiding sebagai orang Belanda mampu untuk itu. Nah, inilah totalitas itu. Dan pagi ini kepada kita ditunjukkan totalitas kesungguhan, habis-habisan yang ditunjukkan oleh Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan. Dia menjadi seorang Katolik, tidak hanya baptis doang dan selesai, tapi dia tetap mempertahankan, saya Katolik. Saya tidak mau diseret kepada keyakinan-keyakinan di luar keimanan saya. Dan itu harus dibayar mahal oleh penguasa waktu itu. Mereka harus gugur sebagai pahlawan gereja kita. Totalitas. Nah, sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam hidup ini kita sudah menunjukkan kesungguhan kita belum? Kalau saya lihat sudah sih, meskipun belum banget itu. Kok Romo berani mengatakan bahwa kami orang yang sahaja ini, yang di kapel ini, yang di tempat ini sudah, ya, paling tidak saya menyorot di mana Anda begitu rajin misa dan doa tiap pagi-pagi. Dan harapan saya juga berlanjut membumi, menghadirkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Oh ini sudah totalitas Anda. Bahkan mungkin totalitasmu melebihi mungkin orang-orang berjubah. Orang-orang berjubah masih pada tidur, belum mandi. Bapak Ibu sudah bergegas membarui hidup dengan doa, dengan misa, dengan mari penghayatan kehendak Tuhan kita laksanakan baik-baik. Amin. Nah, juga karena totalitas kesungguhan kita dalam mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan, maka hari ini Yesus berkata kepada kita semua, barang siapa mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan, dia adalah ibuku, dia adalah ayahku, dia adalah kakakku, dia adalah adikku, saudara-saudariku. Jadi kita direngkuh, diangkat dengan begitu hormat oleh Yesus menjadi saudara-saudarinya. Kita berharga di hadapan Tuhan. Maka di bulan September, bulan Kitab Suci Nasional PKSN ini, kita disadarkan, mari dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita menjadikan firman Tuhan itu untuk kita dengarkan dan kita jalankan baik-baik. Nah, kalau itu yang kita tempuh, bukan siapa-siapa yang menjanjikan,
Tadi dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus sendiri bersabda, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakanlah, aku berkata, dia ibuku, dia ayahku, dia saudara-saudariku, dia kakakku, dia adikku. Nah, jadi sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudariku juga mendapat tempat yang terhormat. Tidak harus sebutkanlah mati-matian di bidang ilmu, di bidang keolahragaan dan lain-lain, tapi dengan cara seperti ini. Yang sudah rajin ke gereja sembahyang, lanjutin ya. Dan ngajak orang lain, itu namanya merasul. Namanya menggarami, menjadi ragi. Mari kita menjadi seorang beriman, menjadi pendoa, tidak hanya beriman yang personal, menjadi pendoa yang personal, menjadi menggereja yang personal, tidak untuk diri sendiri, tapi mari untuk semua orang yang kita jumpai. Amin. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para terkasih, Ekaristi sudah selesai.